Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Motivasi kehidupan dan refleksi dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13, Yesus membuka mata para murid akan sebuah kenyataan rohani yang sering terulang dalam sejarah manusia. Allah setia menepati janjinya, tetapi manusia kerap gagal mengenali cara Allah bekerja. Elia memang telah datang, namun tidak disambut, tidak dihormati, bahkan disingkirkan. Yohanes Pembaptis hadir sebagai utusan kebenaran, hidup lurus, berbicara tegas, dan setia pada panggilannya, namun justru berakhir dalam penderitaan. Dari sini kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu disukai dan kesetiaan tidak selalu berbuah pujian. Pesan ini menembus jauh ke dalam hati manusia yang sering berharap Tuhan bekerja sesuai harapan dan rencana pribadinya. Kita ingin Allah hadir dengan tanda-tanda besar, dengan kemenangan yang cepat, dengan jalan yang mudah dan mulia. Namun Tuhan sering memilih jalan yang sepi, sunyi, dan menyakitkan, karena justru di sanalah hati dimurnikan. Orang yang setia kepada Tuhan tidak selalu dipahami, bahkan oleh mereka yang merasa dekat dengan Tuhan. Kesalahpahaman, penolakan, dan luka batin sering menjadi bagian dari perjalanan hidup orang benar. Sabda ini menjadi penghiburan bagi siapapun yang merasa lelah karena telah berusaha hidup baik tetapi tidak dihargai, yang memilih jujur tetapi tersingkir, yang setia melayani tetapi dilukai. Tuhan tidak pernah absen dari penderitaan itu. Ia melihat setiap air mata yang jatuh karena kebenaran, dan Ia mengizinkan semuanya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan iman. Kesetiaan yang diuji oleh penderitaan adalah kesetiaan yang paling murni di hadapan Allah. Yesus juga mengingatkan bahwa sebagaimana Yohanes ditolak, demikian pula Anak Manusia akan menderita. Ini adalah kebijaksanaan rohani yang mendalam. Jalan keselamatan selalu melewati salib. Tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa kesetiaan. Dan tidak ada hidup sejati tanpa keberanian untuk menyangkal diri. Dunia mungkin menilai keberhasilan dari tepuk tangan dan pengakuan, tetapi Allah menilai dari ketulusan hati dan kesetiaan yang bertahan sampai akhir. Maka pesan bagi kita semua adalah undangan untuk tetap teguh berjalan bersama Tuhan, meski langkah terasa berat dan jalan terasa sepi. Jangan berhenti menjadi baik hanya karena kebaikanmu disalah artikan. Jangan meninggalkan kebenaran hanya karena ia menuntut pengorbanan. Sebab dalam rencana Allah tidak ada satupun kesetiaan yang sia-sia. Apa yang hari ini tampak sebagai kekalahan, di tangan Tuhan akan diubah menjadi jalan keselamatan. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi banyak orang yang kelak disadarkan oleh kesaksian hidup kita. Tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.